Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Minggu 31 Oktober 2021, kita ada pada hari ini di akhir daripada bulan Oktober. Semua hanya karena anugerah dan kasih Tuhan yang melimpah atas hidup kita. Oleh sebab itu patutnya kita bersyukur kepada Tuhan tak henti-hentinya. Oleh sebab itu saya mengajak, mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi ini kita bermazmur dari kitab Mazmur pasal 100 ayatnya yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur pasal 100 ayat 3. Mari kekasih Kristus kita berdoa, meminta belas kasihan Tuhan dan tuntunan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, biarlah pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 25. Kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 25. Ibadah yang benar adalah ibadah dengan Tuhan sebagai satu-satunya pusat dari ibadah. Kekasih Kristus, tidak jarang di dalam ibadah bukanlah Tuhan yang menjadi pusat, sebab bukan Dia yang diutamakan atau diingat orang. Apabila yang diutamakan dan diingat adalah berkat-berkat Tuhan, maka berarti berkat itulah yang menjadi pusat dari ibadah tersebut dan bukan Tuhan. Apabila yang diutamakan di dalam ibadah adalah siapa yang memimpin pujian atau berkhotbah, maka berarti sang pemimpin pujian atau pengkhotbah itulah yang menjadi pusat ibadah. Hanya apabila Tuhan yang diutamakan dan diingat orang, barulah ibadah itu merupakan suatu ibadah yang benar, karena Tuhanlah yang menjadi pusatnya. Kekasih Kristus,
yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Paulus mengemukakan tentang ibadah yang benar ini di dalam 1 Korintus pasal 11. Ia menjelaskan bahwa melakukan ibadah orang tidak mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, namun mengutamakan Tuhan. Itulah sebabnya ia menyebut bahwa perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus haruslah dilakukan sebagai peringatan akan Yesus. Artinya, di dalam ibadah tersebut Tuhan Yesuslah yang harus diingat dan Dia yang diutamakan dan bukan yang lain. Di dalamnya kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan pengorbanannya. Hanya dengan demikian barulah ibadah itu akan merupakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kekasih Kristus, biarlah pagi hari ini kembali kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya kita adalah hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus selaku kepala gereja, selaku gembala yang agung. Tuhan telah menebus kita bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang fana, tetapi dengan darahnya yang mahal, darah yang tidak bercacat celah. Oleh sebab itu di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, sepatutnya Yesus Kristus adalah menjadi pusat di dalam ibadah kita tersebut. Jangan sekali-kali kita mengalihkan pusat perhatian kita demi kepentingan pribadi kita. Biarlah kita belajar yang benar. Karena Tuhan telah menebus kita dan kita milik Tuhan. Oleh sebab itu mari kekasih-kekasih Kristus. Sekali lagi saya katakan, saya ingatkan. Yesus Kristus adalah gembala yang agung. Dia adalah kepala gereja kita dan dialah yang menjadi pusat perhatian kita di dalam setiap ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Nikmatilah ibadah pada pagi ataupun pada sore malam nanti dengan kebenaran firman Tuhan, dengan modus, dengan tujuan bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat perhatian ibadah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa acap kali di dalam beribadah kami menempatkan keinginan kami sebagai pusat perhatian kami. Sehingga kami memenuhi pikiran kami dengan apa yang kami inginkan. Dan bukan dengan ingatan dan kebaikan dan kasih-Mu. Kami mengutamakan berkat-berkat-Mu lebih dari Engkau, Sang sumber dari berkat itu. Tuhan, ampunilah diri kami. Bila tanpa sadar kami telah menjadikan keinginan-keinginan kami dan berkat-berkat-Mu sebagai berhala di dalam hidup kami. Tolonglah diri kami untuk menempatkan Engkau sebagai pusat dari hidup kami dan di dalam ibadah-ibadah kami. Ya Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur sebab Tuhan telah menuntun kami sepanjang bulan Oktober hingga tiba pada akhir bulan Oktober tahun 2021 ini. Penuhilah hidup kami dengan kasih-Mu. Ajarlah kami untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, apapun keadaan dan latar belakang mereka. Mampukan kami untuk melepaskan pengampunan bagi mereka yang bersalah kepada kami. Tambahkan iman kami padamu sehingga kami dapat mengalami kasih-Mu yang besar. Jangan biarkan kami hanya melihat pada keterbatasan kami, tetapi melihat betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Sertailah dan berkatilah apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Dan pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini, meneguhkan, menguatkan kami bahwa sesungguhnya siapa kami dan kepada siapakah kami harus beribadah. Tuhan memberkati kami semua. Pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Selayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong kami. Biarlah sungguh-sungguh kami mengerti panggilan Tuhan. Kami mengerti apa yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib saat menebus dosa dan segala kejahatan dosa-dosa kami. Sehingga kami menjadi orang yang bernilai sebab pengorbananmu yang dinyatakan kepada hidup kami. Bapa, terima kasih. Berkati seluruh pribadi, keluarga, rumah tangga, anak cucu, dan semua yang kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami dipersembahkan bagi kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Hamba juga berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada. Hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan menolong, memberkati. Biarlah setiap umat Tuhan melangkah menuju ke rumah Tuhan untuk mengambil bagian di dalam persekutuan ibadah bersama, baik pagi maupun pada sore malam hari. Tuhan memberkati. Berikan hati yang haus, hati yang rindu untuk bersekutu bersama tubuh Kristus dan mencari wajah-Mu yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga tetap berdoa bagi seluruh gereja-gereja yang menjalankan ibadah baik pagi maupun pada sore malam hari, yang melaksanakan secara online ataupun onsite. Tuhan memberkati semua para hamba-hamba yang melayani. Biarlah setiap kami boleh melayani dengan urapan baru pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah ibadah kami, Engkau adalah pusat perhatian ibadah kami. Terima kasih Bapa. Hamba ucap syukur untuk persiapan yang dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu. Dan hamba percaya hadirat-Mu yang kami perlu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang hadir bersama dengan hamba. Kepada Ibu Diana De Vretes yang berada di Sorong, Tuhan memberkati hamba-Mu. Pimpin hamba-Mu berjalan di dalam kebenaran dari waktu ke waktu. Biarlah kehendak-Mu sungguh nyata dalam hidup pribadinya, di dalam hidup rumah tangganya. Biarlah dia boleh menjadi berkat bagi suami kekasihnya, Rocky Alan Paulus, dan kedua anaknya, Yemima dan Reinhard. Tuhan berkati mereka. Tuhan bawa mereka hidup taat setia kepada Engkau. Tuhan bawa mereka memahami bahwa segala sesuatu adalah milik-Mu. Dan mereka boleh persembahkan itu kembali kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pelayanan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, berkati pendidikan kedua anaknya dengan berhasil. Dan Tuhan beri yang terbaik kepada mereka di dalam kesehatan, dalam pemelihara, perlindungan Tuhan ada bersama dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat bagi anak cucu dan bagi banyak orang. Perlindungan-Mu turun untuk hamba-Mu siang dan malam. Kekuatan jasmani rohani, damai sejahtera dan sukacita melimpah-limpah dalam hidupnya. Sehingga hamba-Mu boleh bersukacita senantiasa untuk menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Donald Lodi Peters. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Pakai hidup hamba-Mu semakin luar biasa bagi hormat kemuliaan-Mu. Biarlah apa yang ia lakukan dalam kehidupan pribadinya, di dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam kehidupan pelayanan pekerjaannya. Engkau yang dinomor satukan. Engkau yang menjadi pusat perhatiannya.
Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan dari hidup pribadinya, dari hidup rumah tangganya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati istri kekasihnya Desi Woisiri, anak-anak kekasihnya Robi, Violin, Jonathan, bersama dengan Karen, dengan kekuatan kesehatan yang prima, sehingga mereka boleh selalu bersyukur kepada Engkau, dan mereka tetap taat dan setia kepada Engkau, beribadah kepada Engkau, ya Tuhan, sebagai pusat ibadah mereka, dan biarlah keberhasilan senantiasa terjadi bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, anugerah-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu ini. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Selidona Syahaya. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera dan sukacita melimpah-limpah dalam hidup pribadinya. Sehingga dia tetap melakukan bagian dia untuk mempermuliakan Engkau. Dia boleh menjadi berkat bagi suami kekasihnya Bapak Yosef Auri, anak kekasihnya Seva Auri, dan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah hidup, pekerjaan pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau menjadi pusat ibadah daripada hamba-Mu Ibu Selidona Syahaya dan keluarganya. Engkau yang dinomorsatukan. Dan biarlah Tuhan pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan selalu ada dari hidup hamba-Mu, dan biar urapan baru mengalir pada hamba-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Hamba berdoa spesial bagi anak kekasih Olivia Ranglalin yang berada di Sorong. Biarlah Tuhan hari ini, Tuhan telah menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya. Biarlah dengan usia yang baru dalam kehidupannya, membuat dia semakin bijaksana, membuat dia hidup takut akan Tuhan, dan membuat dia hidup mengutamakan Engkau, ya Allah. Biarlah hidupnya semakin bersinar dan bermakna bagi kemuliaan Tuhan, berguna bagi banyak orang. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati dia Tuhan menjadi berkat, dan Tuhan biarlah kasih-Mu dalam hidupnya tetap senantiasa nampak, hingga apa yang ia kerjakan, ya Allah, diberkati. Semua pelayanan pekerjaannya diberkati, pribadinya dan orang tua yang ada di Ambon, dan semua saudara bersaudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kami ikut bersukacita atas apa yang Tuhan kerjakan kepada anak kekasih Olivia Ranglalin pada hari ini. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa Tuhan memberkati semua gereja-gereja Tuhan yang siap beribadah, baik pagi maupun malam. Tuhan memberkati. Lebih daripada itu Tuhan, kami mohon kasih-Mu melimpah atas setiap ibadah kami. Biarlah ibadah kami lakukan bukan menjadi sebuah ibadah rutinitas, tetapi di mana ibadah yang kami lakukan karena kami sangat membutuhkan Engkau, ya Allah. Engkau Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias yang menjadi pusat perhatian di dalam setiap ibadah-ibadah kami. Tuhan memberkati kami semua. Memberkati semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati. Hamba tetap berdoa mengucap syukur dan terima kasih bagi hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan beri dia kekuatan kesehatan yang terbaik untuk dia tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap ada di pihaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati istri kekasihnya, memberkati anak-anak cucunya. Diberkati dalam nama Yesus. Kasih Tuhan melimpah atas mereka. Terima kasih Bapak. Hamba juga mengucap syukur dan terima kasih kepada hamba-Mu Bapak Jeffrey Alau. Tuhan nyatakan kasih-Mu terus melimpah. Terima kasih buat proses kesembuhan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu. Biarlah kekuatan-Mu, ya Allah, penyertaan-Mu melimpah-limpah di dalam hidup pribadinya,
di dalam hidup rumah tangganya, dan di dalam hidup pelayanan pekerjaan. Nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Jeffrey Alau. Terima kasih dan terima kasih. Tuhan, kami percaya Engkau tetap bersama dengan kami. Biarlah kami menikmati hari ini, sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan keberhasilan dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya percaya kita semua diberkati. Jangan berdiam diri, tapi mari apa yang telah kita dengar dari firman Tuhan kita aplikasikan dalam hidup kita. Dan saya mengajak pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari setiap kita melangkah ke rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias yang menjadi pusat ibadah kita masing-masing. Tetap disiplin protokol, andalkan Kristus, dan tetap semangat. Shalom, salam MDC.